AlphaZero adalah engine catur yang dikembangkan oleh Google DeepMind, perusahaan yang bergerak di bidang riset dan rekayasa kecerdasan. Tahun 2017, dunia catur terkejut ketika Stockfish, mesin catur terkuat di dunia saat itu, tidak berdaya di hadapan AlphaZero. Bagaimana pendapat Grandmaster tentang AlphaZero? Grandmaster Peter Nelson berkata, menonton AlphaZero bermain bagaikan melihat spesies unggul yang baru mendarat di bumi dan menunjukkan cara bermain catur. Kita langsung ke permainan AlphaZero versus Stockfish, di mana AlphaZero menunjukkan cara bermain yang berbeda dan unik. AlphaZero memulai dengan D4, pion E6, E4, D5, kuda C3, kuda F6, pion usir kuda, kuda D7. F4 memperkuat posisi pion E5, C5. Sampai di sini, permainan bertransformasi ke pembukaan Prancis, variasi klasik. Putih mengembangkan kuda raja, hitam langsung pukul pion, kuda B5 mengancam pion 3 kali, gajah skak, gajah menutup, gajah C5. Apabila gajah kali gajah, menteri kali gajah. Menteri putih langsung aktif dan pion hitam tetap mendapat ancaman 3 kali. Di sini putih B4, usir gajah, gajah mundur, kuda pukul pion. Nampak gaya permainan AlphaZero lebih mengutamakan pengembangan buah dan inisiatif perwira. Pihak yang memiliki pengembangan buah lebih bagus cenderung menguasai ruang. Penguasaan ruang adalah salah satu faktor terciptanya posisi kombinasi. Stockfish kuda C6 menawarkan pertukaran dengan harapan AlphaZero menerima pertukaran pion kali kuda. Diagonal gajah jadi terbuka dan jalur B juga terbuka, di mana benteng bisa bergeser ke B8. Tetapi AlphaZero tidak ingin memukul kuda C6. AlphaZero lebih memilih dorong pion, mendukung pion B4 dan kuda. Stockfish dorong pion A5. Langkah ini meninggalkan kelemahan bagi hitam di petak B5 dan langsung dimanfaatkan oleh AlphaZero dengan B5. Dengan majunya pion B5, maka petak A6 dan C6 dapat dikontrol oleh putih. Hal ini semakin mempersempit ruang gerak hitam. Stockfish memukul kuda, pion kali kuda. Kita lihat di sini AlphaZero lebih memilih memukul kuda dengan pion, dengan pertimbangan apabila pion pukul kuda, maka petak C5 dapat dikontrol oleh pion putih. Hitam kuda B6, pion A4, kuda C4, gajah D3. AlphaZero tidak ingin menukar gajah terang dengan kuda. Keberadaan gajah terang diperlukan, karena diagonal gajah terang lebih terbuka. Dibandingkan dengan gajah gelap, putih lebih membutuhkan gajah terang. Stockfish memukul gajah gelap. Sebagian besar pecatur manusia lebih memilih memukul kuda dengan kuda. Tetapi AlphaZero memilih langkah yang berbeda. Dia lebih memilih raja pukul kuda. Mengapa AlphaZero memukul raja dengan kuda? Apakah ini tidak berbahaya menempatkan raja di tengah papan? AlphaZero memiliki pandangan yang berbeda dengan manusia. Di sini ada segitiga pion, yaitu pion D4, E5, F4,
yang bisa dijadikan tempat yang aman bagi raja, di mana petak E3 bisa ditempati raja. Stokvis gajah D7, putih raja E3, pion B6. Kita lihat bagaimana kuatnya posisi pion B5 yang mengontrol petak C6. Alfa 0 pion G4 mengambil inisiatif di sayap raja. Stokvis pion H5 berharap alfa 0 memukul pion, dan setelah benteng kali pion, benteng hitam aktif di jalur H. Alfa 0 menteri G1. Menteri memiliki tempat yang ideal di file G. Pion kali pion, menteri kali pion. Dominasi putih di sayap raja semakin nampak. Keberadaan menteri putih bisa mengeksploitasi titik lemah di pertahanan hitam. Gajah F8 menjaga pion G7, pion H4 membantu serangan. Stokvis melangkah menteri E7. Putih benteng C1. Benteng meninggalkan penjagaan terhadap pion H4 karena pion H4 sudah mendapat pengawalan dari menteri dan kuda. Alfa 0 kini mengalihkan serangan di file C, di mana benteng bisa ditempatkan di baris ke-7. Stokvis G6 membentuk formasi pion bertahan. Alfa 0 benteng C2 berniat menyusun benteng di file C. Stokvis raja D8, benteng disusun. Menteri E8, benteng C7, benteng diadu. Benteng kali benteng, gajah kali benteng. Benteng C6, gajah B7. Di sini benteng tidak bisa pukul pion B6, sebab setelahnya hitam bisa raja ke C7. Putih terpaksa menukar bentengnya dengan gajah. Di sini alfa 0 memundurkan bentengnya ke C2. Stokvis raja D7. Dari posisi ini terlihat bagaimana alfa 0 mengurung pertahanan Stokvis. Gajah B7 sangat pasif, sementara benteng putih membatasi pergerakan raja di file C. Tetapi, bagaimana cara membongkar pertahanan hitam? Dari situasi inilah alfa 0 melihat ada celah untuk melakukan kombinasi, di mana gajah terang dan kuda harus dilibatkan. Formasi pion hitam harus dirusak. Bagaimana caranya? Alfa 0 terlebih dahulu meletakkan kuda di G5, mengontrol petak F7 dan E6. Stokvis gajah E7 berniat melakukan pertukaran dengan kuda. Alfa 0 melihat ada peluang menukar pion dengan perwira, dan alfa 0 melakukannya. Gajah kali pion. Apabila pion kali gajah, menteri kali pion, raja D8, menteri kali pion, raja D7, pion E6, raja dibunuh oleh pion. Hal ini tentu saja tidak dilakukan oleh Stokvis. Stokvis memilih gajah pukul kuda, menteri kali gajah, pion kali gajah. Meski hitam unggul satu gajah, tetapi keberadaan gajah di B7 tidak berarti sama sekali. Seolah-olah hitam tidak memiliki gajah. Sebaliknya, putih memiliki benteng di file C yang sangat aktif, dan pion E5 memiliki kontrol terhadap petak D6 dan F6. Di sini alfa 0 mendorong pion dengan tujuan agar baris ke-6 dan file G
bisa dibuka aksesnya untuk menteri putih. Hitam benteng G8, menteri H6, berniat menteri bisa ke baris ke-7. Hitam mencegah dengan menteri F7. Alpacero melangkah F6. Inilah hasil dari kombinasi Alpacero, di mana putih kini begitu banyak mengontrol wilayah hitam. Pion E5 dan F6 merepotkan hitam, di mana ruang gerak raja dan menteri hitam menjadi terbatas. Stockfish raja D8, Alpacero raja D2, raja D7, benteng C1, raja D8, menteri E3. Putih mulai mengalihkan arah serangan. Menteri F8 memberi penguasaan diagonal petak gelap. Menteri C3 ancaman skak di petak C7. Hitam mengadu menteri, menteri kali menteri, pion kali menteri. Dalam permainan akhir ini, hitam kesulitan mengaktifkan gajahnya, karena diagonal gajah tertutup oleh pionnya sendiri. Alpacero terlebih dahulu menggeser benteng ke G1, menahan laju pion G6, dan membuat benteng hitam jadi pasif. Stockfish B3, raja C3, gajah CD8, raja kali pion, gajah D7. Hitam mulai mengaktifkan gajahnya dengan rencana ke petak E8. Tetapi ini membutuhkan tempo. Hitam menggerakkan gajah sebanyak 3 kali. Hal ini adalah kerugian tempo dalam permainan akhir. Raja B4, gajah E8, benteng A1. Mengalihkan benteng di file A, di mana file A bisa dieksploitasi oleh putih. Raja C7, pion A5, gajah D7, pion kali pion, raja kali pion, benteng skak, raja mundur, raja C5. Dalam permainan akhir seperti ini, raja harus aktif. Benteng D8, upaya dari hitam untuk menahan pergerakan raja putih. Alpacero benteng A2, benteng CD8, raja D6, menyerang pion sekaligus menyerang gajah. Gajah mundur, raja E7, dengan ancaman dorong pion F7. Pion G5, pion kali pion. Di sini Stockfish menyerah.